Ini adalah bahan tapak jala original dari Aceh yang dicari di pegunungan Bugeng ya. Kita lihat. Nah, seperti ini dia. Jadi kalaupun garisnya lurus nanti sudah saya gaspol dia simetris, kadang-kadang 90 derajat. Jadi nggak usah heran. Kalau di sini sih ada yang 90 derajat. Kalau yang simetris seperti ini kan. Nah, seperti ini. Cuman kalau di bahan, kalau Anda kurang lihai dalam memotong, maka kalau batu di sini bisa gagal total. Jadi kita harus lihai dalam memotong, karena kadang-kadang garisnya seperti ini. Ini kan garisnya tunggal, sampai ke sini pecah garisnya jadi dua. Jadi Anda harus bisa prediksi saat memotong. Kalau tidak bisa gagal. Ini seperti ini. Ini juga garisnya tuh lurus sekali kan. Kalau Anda belum pernah mencoba untuk motong batu seperti ini, Anda nggak akan beli bahannya karena Anda anggap garisnya cuman sampai di sini saja. Dia nggak sampai di sini, dia ada di dalam garis ini. Garisnya kita prediksikan ke bawah. Nah, sini garisnya sampai sini menjadi halus garisnya tuh kan. Nggak kebaca kamera nih. Jadi beginilah kondisi bahan-bahan tapak jala dari Aceh seperti ini. Tuh kan simetris juga. Butuh kelihayan dalam memotong. Kalau misalnya seperti ini kan dudukannya. Ini kalau Anda kurang lihai dalam memotong, ini bisa gagal. Soalnya kan mereng dia. Cara potongnya kita nggak boleh ngikut garisnya, kita harus motongnya seperti ini dulu, seperti ini, terus seperti ini. Nah, nanti jadi simetris ya, seperti ini. Nah, kita kalau batu-batu tapak jala yang posisinya miring seperti ini, kita nggak boleh main hemat bahan kalau memang kita mau cari yang simetris dan bagus. Kalau bahannya kita hemat, jadi hasilnya bisa kurang memuaskan nanti. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau Anda belum terbiasa batu seperti ini, Anda nggak akan ambil karena Anda anggap ini nggak ada garisnya ke bawah, ya kan? Tapi kita sudah biasa, dan ini garisnya ada, cuman di bagian kulitnya aja kecil garisnya. Nanti dalamnya bagus garisnya. Ini kita prediksikan hampir semua bahan yang kita dapatkan hari ini itu tembus senter. Hampir semua bahan yang kita dapatkan hari ini tembus senter. Dan kalau di Aceh itu yang paling sulit tapak jala bahannya hitam, itu paling sulit. Kalau bahannya hijau itu banyak. Bahannya hijau seperti ini, hijau army banyak. Kalau yang hitam sulit. Nah, kalau yang garis merah itu sulit kita prediksi karena peruntungan seperti jackpot di game ya. Peruntungan ya. Kalau misalnya luarnya boleh kita lihat seperti ini warna putih. Tapi nanti setelah kita belah, dia bisa berubah menjadi merah garisnya. Ada yang merah garis di dalamnya. Jadi kalau yang garis merah untuk beli bahan itu sangat sulit diprediksi. Karena garis merah itu nggak muncul ke permukaan batu biasanya. Nggak muncul ke permukaan batu. Itu cuman saat kita belah baru kita tahu kalau itu garisnya merah. Oke, mungkin
ya buat pemburu bahan dari Aceh, bisa menjadikan sesuatu pegangan lah bagaimana cara untuk memprediksi batu-batu tapak jala dari Aceh. Sekian dan terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya, dan ya kalau berkenan sih dibagikan ya kan, biar yang lain juga dapat informasi yang seperti ini. Oke, terima kasih.